Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yang pertama, ada apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Fungsi utama pada CPU dalam sistem komputer ini adalah sebagai pusat pengolahan data dan pengendalian utama dari semua operasi yang terjadi di dalam komputer. CPU juga bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak dengan melakukan operasi dasar seperti aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output. Secara sederhana, CPU bekerja seperti otak komputer yang mengeksekusi program dan memproses data. Lalu yang kedua, ada fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Yang pertama ada fase fetch atau pengembalian instruksi. Pada fase ini juga CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi yang diambil adalah yang tersimpan di alamat memori yang ditunjukkan oleh program counter atau PC. Setelah instruksi diambil, PC akan bertambah sehingga siap untuk mengambil instruksi berikutnya. Lalu yang kedua ada fase decode atau penerjemahan instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU akan menerjemahkannya untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Instruksi yang diambil diuraikan menjadi operasi dasar yang dapat dieksekusi oleh CPU, seperti operasi aritmatika atau logika. Lalu yang ketiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt sendiri adalah sinyal yang dikirimkan ke CPU untuk memberitahu bahwa sebuah peristiwa tertentu membutuhkan perhatian segera. Interrupt digunakan untuk mengganggu alur normal eksekusi program agar CPU bisa menangani tugas atau peristiwa yang lebih mendesak, seperti input atau output dari perangkat eksternal. Mekanisme kerja interrupt juga sebagai berikut. Penerimaan sinyal interrupt atau ketika ada peristiwa penting, misalnya keyboard ditekan atau data dari perangkat input atau output siap. Perangkat keras atau perangkat lunak mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. Lalu penyimpan status CPU. CPU ini menghentikan sementara eksekusi program yang sedang berjalan, dan status saat ini atau register dan program counter disimpan sehingga nanti bisa dilanjut. Lalu yang ketiga ada pencarian ISR atau Interrupt Service Routine. CPU kemudian mencari dan menjalankan kode khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR yang bertanggung jawab menangani interrupt. Lalu yang keempat sendiri ada eksekusi ISR. ISR dijalankan untuk menyelesaikan tugas yang diakibatkan oleh interrupt, misalnya membaca data dari perangkat input atau output. Lalu yang terakhir ada kembali ke program utama. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU mengembalikan status yang disimpan dan melanjutkan eksekusi program utama dari titik yang terganggu. Lalu pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Yang pertama ada bus data. Bus ini digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Lebar bus data atau jumlah jalur atau bit yang bisa ditransfer sekaligus menentukan seberapa banyak data yang dapat dikirimkan dalam satu waktu. Fungsinya adalah untuk membawa data yang akan diproses atau yang sudah diproses antara komponen-komponen tersebut. Lalu ada bus alamat atau address bus. Bus alamat digunakan oleh CPU untuk mengirimkan alamat memori atau alamat perangkat input atau output yang akan diakses. Lebar bus alamat sendiri menentukan kapasitas memori yang dapat dialamatkan oleh sistem. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi lokasi tertentu di memori atau perangkat input atau output, tempat data harus dikirim atau diambil. Lalu yang terakhir ada bus kendali atau control bus. Bus ini membawa sinyal-sinyal kontrol dari CPU ke perangkat-perangkat lainnya, mengatur operasi sistem seperti membaca atau menulis data, mengirim sinyal interrupt, dan sinkronisasi operasi. Fungsinya ini adalah untuk mengontrol dan mengordinasikan kegiatan semua perangkat yang terhubung pada sistem komputer. Itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya Muhammad Nibros, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.